Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oben Rajin Santo dengan NIM 2019-730. Di sini saya akan memvideokan CSL terapi oksigen, di mana CSL ini dibutuhkan pada saat kita menjalani blok sistem respirasi di FHK UMJ. Baik, terapi oksigen. Seperti contoh, ada seorang atlet, lalu dalam kegiatan fisiknya, dia merasakan sesak napas. Lalu tidak ada riwayat dan keluhan atau penyakit paru-paru sebelumnya. Perlukah diterapi oksigen? Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya indikasi terapi oksigen, yaitu indikasi primernya adalah hipoksemia. Lalu indikasi lain ada trauma berat, lalu juga shock, lalu keracunan CO atau pasca anestesi, dan lain-lain. Hipoksemia itu kan penurunan tekanan parsial oksigen atau PaO2 dalam darah. Lalu perlu diingat juga derajat-derajat hipoksemia, yaitu normal itu lebih dari 80 mmHg, ringan antara 60 sampai kurang dari 80 mmHg, lalu sedang 40 sampai dengan kurang lebih 60 mmHg, dan berat itu kurang dari 40 mmHg. Penyebabnya bisa banyak. Salah satu contohnya oksigen inspirasinya berkurang, lalu alveolar hipoventilasi, kemampuan HB berkurang, terus juga gangguan ventilasi perfusi atau shunt. Mekanisme terjadinya hipoksemia itu ada beberapa proses. Yang pertama, contohnya hipoventilasi alveolar. Nah, itu terjadi peningkatan PaCO2. Terapi O2 mengatasi hipoksemia, tetapi tidak memperbaiki ventilasi. Lalu gangguan ventilasi perfusi. Penyebab ini merupakan penyebab tersering biasanya. Lalu merespon baik juga dengan terapi O2. Lalu shunt, itu kapiler paru-paru melewati alveoli yang tidak berventilasi sampai dengan darah dioksigenasi. Memerlukan O2 dosis tinggi dan terapi intervensi. Lalu gangguan difusi, penebalan daerah antara alveoli dan kapiler. Gangguan fungsi HB, contoh anemia atau pendarahan. Nah, tujuannya apa sih dilakukan terapi oksigen ini? Tujuannya untuk meningkatkan PaO2 lebih dari 60 mmHg atau saturasi O2 lebih dari 90%. Lalu juga mencegah hipoksemia dan mencegah hipoksia sel dan jaringan. Nah, lalu menurunkan kinerja pernapasan dan juga kinerja otot jantung. Jadi yang pertama-tama kita perlu menyiapkan alat-alatnya. Seperti contoh di gambar ini adalah pulse oximeter. Pulse oximeter ini adalah alat untuk mengukur saturasi oksigen dalam darah. Nah, oleh sebab itu alat ini juga biasanya disebut saturation monitor. Nah, alat ini banyak digunakan untuk para dokter atau atau perawat untuk mengecek kesehatan. Tidak hanya di rumah sakit sih biasanya, alat ini juga bisa dimiliki di rumah karena alatnya kecil, mudah digunakan, tinggal dijepit saja di jari telunjuk, karena penggunaannya pun ini sangat mudah, tinggal dijepit seperti dijepit pakaian. Jadi di situ akan muncul saturasi oksigen serta detak jantung. Detak jantungnya berapa, gitu. Nah, lalu yang kedua ada nasal kanul. Nah, seperti terlihat di gambar, nasal kanul ini
terbuat dari selang plastik, lalu dikaitkan di telinga serta di bawah leher, kan. Biasanya digunakan di bayi juga untuk semua usia. Kecepatan alirannya 2-6 liter per menit. FiO2-nya 0,28 sampai 0,4. Lalu komplikasinya kerusakan kulit, kekeringan atau iritasi pada hidung. Lalu ada masker atau Simple Max. Nah, ini digunakan apabila kadar O2 yang akan diberikan itu lebih tinggi dibandingkan nasal kanul. Ini itu dia terbuat dari plastik juga, menutupi hidung serta mulut. Kalau nasal kanul tadi kan hidung saja, kalau ini bisa hidung dan mulut. Kecepatan alirannya 5-10 liter per menit, FiO2-nya 0,3 sampai 0,6. Nah, seperti ini contoh Simple Face Mask. Lalu ada juga rebreathing mask. Nah, ini merupakan tipe masker yang mempunyai reservoir. Yang pertama ada rebreathing mask. Nah, perbedaan antara rebreathing mask dan non-rebreathing mask itu terletak pada katup atau klep yang berada di antara masker dan reservoir-nya. Katup atau klep masker non-breathing mask, pada ekspirasi udaranya keluar. Lalu lubang samping katup dan reservoir membuat inspirasi hanya O2 saja yang dihisap dari reservoir. Jadi kalau yang non-breathing mask ini, udara yang ada di reservoir itu tidak tercampur dengan udara dari luar. Berbeda dengan rebreathing mask yang masih bisa bercampur. Lalu juga pemasangannya ini cukup mudah. Kan ada tali itu. Nah, talinya itu menahan masker pada wajah untuk tetap stabil. Nah, seperti ini contohnya juga. Ini adalah Venturi. Ini biasanya diberikan untuk arus tinggi atau high flow. Konsentrasi oksigennya dalam masker dengan udara di dalamnya, oksigen diberikan dengan angka pasti. Alat digunakan nanoaerosol dengan persen tetap antara 24%, 28%, 31%, 36%, 40%, dan 50%. Lalu juga jangan lupa tabung oksigen. Seperti ini bentuknya. Nah, ini jabarannya. Simple Max itu diberikan pada low flow system. Kecepatan liternya, pemberian O2-nya seperti ini, 5-8 liter per menit. Lalu untuk rebreathing max itu 6-10 liter per menit. Untuk rebreathing max 8-12 liter per menit. Venturi Max itu 4-8 liter per menit, tapi dia high flow system. Nah, jadi nanti sistemnya dia pemasangannya itu kan di masker itu atau di nasal kanul atau di Venturi itu ada selangnya, ujungnya itu dimasukkan ke tabung oksigen yang seperti tertera di gambar. Nah, lalu nanti pemberiannya kita putar yang ini kayak ada tabung ini, angkanya 2, 4, 6, 8, 10 ini.
Kita putar, dia ada di sampingnya itu. Nah, itu untuk menunjukkan berapa liter. Lalu kita buka katup tabungnya yang seperti tabung gas ini yang warna biru. Nah, itu untuk membuka tabung oksigennya. Kita buka tabung oksigennya, lalu kita tentukan berapa liter mau kita. Nah, kita sebelum melakukan pemberian terapi oksigen ini, kita harus memastikan dulu apakah alat dan alat-alat kita tuh sudah terisi dengan baik, contohnya untuk tabung oksigen, lalu berfungsi dengan baik, tidak ada yang bocor. Lalu kita juga melakukan anamnesis singkat pada saat pasien datang, seperti contohnya penyebab atau kondisi pasiennya seperti apa, kita nilai perlu nggak dikasih terapi oksigen, mulai kayak dari kesadaran, terus frekuensi napas, terus sianosis, lalu juga memastikan tidak ada sumbatan di jalan napas. Jika terdapat sumbatan, maka kita harus melakukan penyisiran dengan 2 jari jika sumbatannya padat. Lalu jika cair atau dahak, maka kita lakukan pembersihan jalan napas terlebih dahulu, baru diberikan terapi oksigen. Nah, jangan lupa juga untuk meminta perawat untuk mengambil darah arteri pasien, lalu dibawa ke lab untuk dicek analisa gas darahnya seperti apa. Karena dari analisa gas darah itu kita bisa menentukan mau dosisnya itu mau berapa liter yang kita berikan ke pasien, itu bisa dari analisa gas darah. Itu sangat membantu sekali. Nah, tadi apabila hasil gas darah sudah keluar, kita harus bisa menghitung jumlah kebutuhan oksigen pasien yang akan kita berikan. Nah, seperti ini contoh. Seperti ini ya contohnya. Ini sudah diketahui bahwasannya PaO2 nilai diambil dari hasil AGDA itu sama dengan 60. Lalu PaCO2 diambil dari hasil AGDA itu adalah 48. Dan FiO2 awal atau udara bebas itu sama dengan 21%. Nah, baik, itu kan sudah diketahui rumusnya. FiO2 sama dengan 150 ditambah AaDO2 per 760 dikali 100% sama dengan berapa persen. Nah, kan untuk mencari AaDO2 itu rumusnya ada PaO2 dikurangi PA kecil O2. Nah, PA besar ini menunjukkan PA besar ini menunjukkan alveolus. Lalu PAA kecil itu menunjukkan arteri. Nah, lalu untuk mencari PaO2 itu sama dengan PATM dikurangi PH2O dikali PiO2 dikali PaCO2 dikali 1,25. Nah, kita tinggal masukkan saja tuh angka-angkanya yang sudah pasti. Nah, kita kan tinggal memasukkan nilai yang diambil dari analisis gas darah yang ini 48, yang PaCO2 dulu. Nah, 48. Nah, terus kita kalikan yang 1,25, lalu dikurangi dengan, lalu hasilnya dikurangkan dengan 149,73 dengan hasil 73.
Nah, jadi kan kita tinggal masukkan saja yang PA CO2-nya berapa. Kan 48 diketahui di situ, kita masukkan saja. Nanti tinggal dikalikan dengan 1,25, lalu hasilnya itu akan dikurangkan dengan 149,73 dengan hasil 89,73. Nah, lalu kita masukkan lagi di rumus AdO2. Ini dikurangkan dengan 60 hasil dari AgDA dengan hasil 29,73. Lalu kita masukkan lagi di rumus FiO2 tadi 150 ditambah AdO-nya sudah diketahui 29,73 per 160 dikali 100%. Nah, ditemukan hasil 23,64%. Nah, kalau ini dikalikan kan sekitar 0,23. Nah, kita lihat di sini 0,23 FiO-nya ada di berapa liter per menit? Ada di kandungan hidung 2 liter per menit. Nah, jadi keadaan pertama pasien itu akan menentukan kita akan memberikan kanula hidung, simple max, atau rebreathing ataupun non-rebreathing, atau juga yang high flow, venturi dan CPAP. Nah, faktor-faktor itu tadi mempengaruhi. Karena pada kondisi-kondisi tertentu, kita tidak bisa hanya memberikan kanula hidung saja. Kita harus memberikan, seperti contohnya, non-rebreathing, itu biasanya efektif juga. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah O2 itu merupakan zat yang sangat dibutuhkan untuk hidup, terutama untuk seperti kita, manusia. Lalu tujuan atau goal terapi O2 itu untuk mempertahankan PA O2 lebih dari sama dengan 60 mmHg atau SaO2-nya lebih dari 90%. Lalu indikasi utama terapi O2 adalah biasanya hiposekmia. Lalu mekanisme terjadinya hipoksemia itu ada gangguan ventilasi dengan perfusi, lalu hipoventilasi alveolar, shunt atau pirau, lalu gangguan difusi, lalu penurunan tekanan O2 inspirasi, dan juga gangguan fungsi HB. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Apabila ada salah dan hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf karena ketidaktahuan saya. Karena saya juga merupakan manusia yang masih belajar dan tempat salah dan juga lupa. Akhir kata, saya Auben Rajang Susanto, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.